Ruo-Ruo, aku tahu. Setahun yang lalu, pada hari pernikahan, aku tiba-tiba menghilang, itu salahku, dan Sakti. Tapi kau juga tahu, saat itu penyakit Qingyan tidak bisa ditunda. Sekarang penyakitnya sudah sembuh. Aku kembali untuk menikahimu. Mas kawin ini adalah kompensasiku untukmu. Sudah dengar? Pangeran Xie pergi mencari obat untuk nona sepupu berangkat dari kota sebelum fajar. Kabur pada hari pernikahan. Ini benar-benar tidak menghormati kediaman guru besar. Kakak Ruo-Ruo. Semua salahku. Pangeran Xie jadi lupa hari pernikahan hari ini. Qingyan di sini meminta maaf padamu. Nona saya adalah istri sah dari Pangeran Xie. Bagaimana bisa seorang nona sepupu yang sakit-sakitan menyambut? Keluarga Xie benar-benar terlalu semena-mena. Tidak baik, Pangeran Xie berlutut di depan kuil Huangjue memohon obat, katanya akan berlutut sehari semalam. Nyonya pangeran-pangeran juga demi menyelamatkan orang. Anda selalu pengertian. Bagaimana kalau masuk dulu? Tunggu pangeran kembali besok untuk melanjutkan upacara pernikahan. Semua salahku. Jika kakak Ruo-Ruo tidak mau masuk, aku tidak akan sayang mati. Putra mahkota Ding Bei Hao kabur pada hari pernikahan, melanggar janji terlebih dahulu. Pernikahan ini dibatalkan. Tolong sampaikan kepada pangeran, pertunangan sudah dibatalkan. Mulai sekarang, masing-masing bebas menikah, tidak ada hubungan lagi. Pulang. Ruo-Ruo. Aku tahu kau pemarah. Tapi tidak apa-apa, kau selalu pengertian, pasti akan mengerti kesulitanku. Pengertian? Kepengertianku sudah habis oleh penghinaan kalian setahun lalu terkikis habis. Setelah menikahimu pasti akan memperbaikinya dengan baik. Ruo-Ruo, lihat gaun pengantin ini aku pesan di Jiangnan dari penjahit terbaik untukmu, dan mahkota Phoenix ini pasti membuatmu menjadi pengantin tercantik. Pangeran Xie, pertunangan kita sudah dibatalkan. Gaun pengantin ini lebih baik disimpan untuk pengantinmu nanti. Kakak Ruo-Ruo ini adalah niat baik pangeran. Bagaimana kau bisa menyakiti hatinya seperti ini? Meskipun dia salah setahun lalu, tapi dia sudah melakukan begitu banyak, apa kau tidak bisa melihat ketulusannya? Kau hamil? Katakan, anak siapa ini? Aku baru setahun pergi, kau sudah tidak tahan kesepian, berkumpul dengan pria lain, Pei Ruo-Ruo. Kau adalah putri guru besar, bagaimana bisa menjadi wanita yang tidak tahu malu seperti ini? Pangeran Xie. Sia-sia kau begitu setia padanya, tidak menyangka dia ternyata wanita yang tidak tahu malu. Pintu kediaman Ding Bei Hao. Masa dia bisa masuk? Pangeran Xie, hati-hati bicara. Anak di perutku ini siapa punya? Apa urusanmu? Pertunanganku denganmu sudah lama batal, kau yang datang mengganggu, kapan aku bilang mau menikahimu? Baik. Bagus sekali, Pei Ruo-Ruo. Kamu benar-benar hebat. Tuan muda Xie, wanita seperti itu tidak boleh dipertahankan. Anak dalam perutnya, itu aib besar bagi keluarga Xie kami, harus segera digugurkan. Ruo-Ruo, apa ada yang menipumu? Jika begitu, aku bisa memberimu tempat tinggal, kamu hanya perlu menggugurkan janin ini, aku tetap akan menikahimu. Tapi, posisi sebagai istri tuan muda tidak bisa lagi kamu duduki. Aku akan menikahi Qingyan dulu, setelah dia masuk, setelah kamu gugur, aku akan memberimu posisi selir. Tuan muda tenang saja, nanti setelah kakak Ruo-Ruo masuk ke istana, aku pasti akan memanggilnya saudari. Asalkan dia bersikap baik, aku tidak akan menyakitinya. Pergi ke apotek, ambil obat penggugur yang paling kuat. Baik, Nona. Kurang ajar. Ini keluarga Pei. Berani kalian membuat onar di sini? Apa urusan kalian dengan anakku?
Kakak, Tuan Muda juga melakukan ini demi kebaikanmu. Segera gugurkan anak ini, baru kamu bisa masuk ke istana Ding Bei Ho. Selir Pei, ini obat pemberian Tuan Muda dan calon istri utama. Sebaiknya kamu minum saja dengan patuh. Kalian mau apa? Lepaskan nona saya. Berisik sekali, pegang dia, paksa minum. Ruo-ruo. Jangan keras kepala, minumlah. Kita nanti masih bisa punya anak. Aku tidak akan meremehkanmu. Bajingan. Tangkap mereka. Ruo-ruo, jangan takut. Aku datang. Kamu siapa? Berani ikut campur urusan keluargaku? Berani, Pangeran Zenan ada di sini, kalian berani berbuat lancang? Yang mulia. Apa Anda salah? Wanita ini, dia tidak tahu malu, berselingkuh? Diam. Wanita yang kau bicarakan ini adalah istri sahku, Permaisuri. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menjadi permaisuri? Yang mulia, Anda pasti telah ditipu olehnya. Anak dalam perutnya asal-usulnya tidak jelas. Adalah Kurang ajar. Yang dikandung Permaisuri adalah putra mahkota yang secara resmi ditetapkan oleh kakak kaisar. Apa kalian tadi hendak membunuh putra mahkota? tidak. Mau tanganmu putus? Ah. Bawa kedua penjahat yang berniat membunuh putra mahkota kembali ke istana Ding Bei Ho. Pastikan semua orang di ibu kota melihat akibat menghina permaisuriku. Baik. Tuan Muda Ding Bei Ho, Xie Yu, dan wanita keluarganya, Shen Qingyan, berhati jahat, berniat membunuh permaisuri Zenan dan putra mahkota dalam kandungannya. Bukti kuat, kejahatan tak terampuni. Atas perintah yang mulia, kembali ke istana Ho, sebagai pelajaran. Astaga, membunuh pangeran? Ini kejahatan besar yang bisa memusnahkan seluruh marga. Kediaman Markis Ding Bei. Bagaimana bisa ada orang yang lebih kejam dari binatang? Cih, katanya gadis jenius ibu kota, wanita licik dan kejam. Minumlah teh untuk menghangatkan badan. Ini dia putra mahkota kediaman Markis Ding Bei. Berani melakukan hal membunuh keturunan kaisar. Sungguh sial bagi keluarga. Kali ini langit kediaman Markis Ding Bei akan runtuh. Cepat. Cepat tutup pintu. Tutup pintu. Segera siapkan kuda tercepat. Bawalah suratku yang kutulis sendiri. Kejar Markis dan istrinya di luar kota. Katakan pada mereka bahwa di kediaman terjadi masalah besar. Suruh mereka pulang siang malam, tanpa henti. Baik, Paman Zong. Belum cukup cepat. Kamu segera kirim surat ini ke kamp militer utara. Serahkan pada wakil komandan pengawal pribadi Marquis tua. Minta dia menggunakan jalur militer tercepat untuk mengirim berita pada Marquis. Cepat pergi. Ruo-ruo. Apakah hukuman seperti ini memuaskanmu? Jika kurang, suamimu bisa membuat mereka tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Pangeran kematian adalah pelepasan bagi mereka. Terlalu ringan hukuman bagi mereka. Oh, Aku tidak ingin mereka mati begitu dengan mudah. Aku ingin mereka hidup. Hidup dengan sadar. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri kesombongan dan keangkuhan Xie Yu. Bagaimana dihancurkan sedikit demi sedikit oleh kenyataan. Melihatnya kehilangan posisi pewaris, kehilangan perlindungan keluarga, kehilangan semua kemewahan dan kekayaan, akhirnya menjadi apa yang paling dia hina, semut hina. Aku juga ingin melihat Shen Qingyan, intrik yang paling dia kuasai, bagaimana merenungkan dirinya sendiri. Melihat kecantikannya yang dibanggakan, layu dalam kecemburuan dan kebencian. Melihatnya menggunakan segala cara untuk meraih semua yang diinginkan, akhirnya,
menyeretnya ke jurang kehancuran yang tak terpulihkan. Aku ingin mereka tahu dengan jelas bahwa setiap penderitaan yang mereka alami hari ini, setiap hal yang akan mereka kehilangan besok, semua karena kebodohan mereka sendiri dan keserakahan mereka. Membunuh mereka dengan satu tebasan jauh lebih baik daripada melihat jiwa mereka hancur total memberi kepuasan. Baiklah, permaisuriku ingin menonton pertunjukan. Maka suamimu tentu akan menyiapkan panggung terbesar di seluruh ibu kota yang paling kokoh. Kamu hanya perlu duduk dengan tenang. Melihat orang-orang di panggung itu naik pentas, dan bagaimana mereka mempermalukan diri sendiri, hingga akhirnya keluarga mereka hancur dan tewas. Bangsat, benar-benar bangsat. Baguslah istana Ding Bei Hao, baguslah Xie Yu, keponakanku sendiri, permaisuriku, yang mengandung darah keturunan klan Xiaoku, hampir saja oleh seorang pemuda brengsek dipaksa minum obat penggugur. Ini mau memberontak? Ding Bei Hao berperang untuk negara. Aku menghormati jasanya. Tapi begitulah cara dia mendidik anak durhaka, menghina pejabat berjasa, dan membahayakan keturunan kerajaan. Sampaikan titah. Segera panggil Pangeran Zenan ke istana untuk menghadap. Kakak Kaisar, tenangkan amarahmu. Ini adalah urusan pribadi hambamu. Jika Ruo-Ruo juga tidak mengalami cedera berarti, mohon kakak Kaisar jangan marah. Kesehatan Kanjeng adalah yang utama. Urusan pribadimu. Yan kamu terlalu baik hati. Permaisurimu adalah permaisuri kerajaan. Anak dalam kandunganmu adalah cucu kaisar sendiri. Ada yang berani menyentuh ibu dan anak itu, sama saja menampar mukaku, mengguncang fondasi negara besar, Zhou Hal. Ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Panggil orang. Buatlah titah. Aduh, Nyonya Permaisuri, jangan, sekarang Anda sedang hamil, sangat berharga, Kaisar dengar. Nyonya terkejut, sangat khawatir, langsung menyuruh hamba mengambil barang terbaik dari gudang semuanya dikirim untuk Anda. Titah lisan Kaisar Permaisuri Zenan lembut dan berbudi luhur mengandung keturunan kerajaan adalah berkah bagi negara. Sekarang dengar ada orang jahat mengganggu Kaisar hati, Kaisar sangat khawatir, secara khusus menganugerahkan ubi jalar 1000 tahun 1 buah, sarang burung walet darah laut timur 10 kati, teratai salju Tianshan, 1 tangkai kain brokat, shu 100 gulung sepasang rui emas giok, semoga Permaisuri tenang menjaga kehamilan, memperbanyak keturunan kerajaan. Titah lisan Baginda. Istana Ding Bei Hao tidak pandai mendidik anak, membiarkan anak melakukan kejahatan moral keluarga rusak hampir menimbulkan bencana besar. Pada hari Ding Bei Hao kembali ke ibu kota, segera masuk istana untuk memohon maaf kalian semua, berhati-hatilah. Tuan, Nyonya, di ibu kota, surat rahasia mendesak dari Jingzhou. Tuan, Bapak, ada apa dengan Bapak? Apa isi surat itu? Anak durhaka, reputasi bersih, keluarga Ding Bei Hao selama 100 tahun. Pintu gerbang kesetiaan dan keberanian 100 tahun. Dalam semalam, hancur oleh anak nakal ini. Hancur total. Tangan UR patah. Raja Zenan begitu kejam. Meskipun UR nakal, dia tetap keponakannya sendiri. Bagaimana dia bisa tega seberat itu? Apa artinya tangannya patah? Kamu tahu tidak apa yang ingin dia hancurkan? Itu pewaris tahta. Itu permaisuri Raja Zenan. Dia ini sedang menggali makam leluhur kita. Sedang membawa seluruh keluarga Xie kita ke jurang kehancuran yang tak terhindarkan. Tapi itu juga terpaksa. Jika bukan karena Pei Ruo-Ruo yang tidak tahu malu, pertama mengkhianati UR, bagaimana UR bisa begitu gegabah?
dan juga King Yan. Pasti perempuan genit itu yang menghasut di samping. Jika bukan karena dia, bagaimana UR bisa berakhir seperti ini? Cukup. Sampai sekarang, kamu masih di sini mencari alasan untuk anak durhaka itu. Apakah dia anak berusia 3 tahun, tidak punya otak sendiri? Demi seorang wanita, bahkan kejahatan besar, membunuh pewaris tahta yang bisa menghancurkan keluarga. Berani dilakukannya. Ini bodohnya dia sendiri. Dia buta karena nafsu, mencari kematian sendiri. Kembali ke ibu kota dengan kecepatan penuh. Sekarang, aku ingin melihat sampai kapan pangeran ini akan mempermalukan keluarga kita seberapa rendah. Pergi. Semua keluar. Bajingan. Semua bajingan. Seorang yang tidak tahu malu, wanita tidak sopan, dan seorang pria kasar yang menyalahgunakan kekuasaan, mereka tunggu saja. Tunggu ayahku kembali, pasti akan kubuat mereka malu. Pangeran, tangannya masih sakit. King Yan membuatkanmu sup, mau minum sedikit. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tak perlu di sini. Pangeran, ini semua salahku. Aku memang tidak berguna, tidak bisa melindungimu. Jika bukan karena aku, kau pasti tak akan bertengkar dengan Pangeran Zenan. Aku pantas mati. Ini bukan urusanmu. Aku yang tidak berguna, sampai terluka oleh si kasar itu. Tenang saja. Utang ini akan kubalas suatu hari dengan bunganya. Tapi dia adalah Pangeran Zenan dan kakak Ruo-Ruo. Dia sekarang adalah permaisuri dan sedang mengandung anak raja kita. Kita tidak bisa melawan mereka. Permaisuri pun tak masalah, anak raja pun tak masalah. Pei Ruo-Ruo di depanku, akan selalu menjadi wanita yang kutolak pernikahannya. Salahnya ada padanya, aku hanya ingin membersihkan nama keluarga, tunggu ayahku pulang, akan kukatakan di hadapan kaisar, aku tak percaya tak ada hukum di dunia ini. Pangeran, aku sangat takut. Aku takut, Tuan dan Nyonya pulang, akan menyalahkan kita. Takut apa? Ada aku di sini? Ayah sangat sayang padaku, dia tak akan biarkan aku diperlakukan begini. Kita punya alasan yang benar, tak perlu takut pada siapapun. Buta kalian, mau membakarku hidup-hidup, kalian lihat aku terluka, lalu kalian ingin menyakitiku, ya? Tunggu ayahku pulang kalian akan merasakannya. Pangeran. Kenapa tergesa-gesa? Tidak sopan. Pangeran. Tuan Pangeran. Tuan dan Nyonya sudah pulang. Ayah pulang. Pelindungku sudah pulang. Ayah. Ibu, akhirnya kalian pulang. Putramu diintimidasi orang, kalian harus membelaku, itu Pangeran Zenan. Dia memanfaatkan statusnya sebagai pangeran. Tanpa memeriksa kebenaran dia mematahkan tanganku, dan Pei Ruo-Ruo, wanita murahan itu, dia mengingkari janji pertunangan, berselingkuh dengan pria lain, dan hamil. Aku hanya ingin atas nama istana kita membersihkan nama keluarga. Dia malah berani bersekongkol dengan orang lain melakukan kekejaman ini padaku. Anda tidak melihat betapa sombongnya mereka. Pangeran Zenan berkata, keluarga Dingbei Marquis di matanya tidak berarti apa-apa, ini benar-benar penghinaan besar. Kami setia selama beberapa generasi, belum pernah dihina seperti ini. Anda harus melapor kepada kaisar, menuduh mereka. Biar mereka tahu keluarga Xie kami tidak bisa dianggap enteng. Reputasi. Reputasi 100 tahun keluarga Dingbei Marquis. Benar? Itulah reputasi. Pei Ruo-Ruo, perempuan tidak setia, merusak nama baik keluarga, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Anda cepatlah pergi ke istana, biar kaisar. Dasar sampah. Kau masih merasa belum cukup malu? Reputasi 100 tahun keluarga Dingbei Marquis, beberapa generasi, kemuliaan yang diperoleh dengan darah dan nyawa, dalam semalam dihancurkan oleh bodoh sepertimu. Ayah? Kau memukulku?
Demi wanita tak tahu malu, kau memukulku? Haha, wanita yang kau bicarakan itu sekarang adalah istri Pangeran Zenan yang ditunjuk langsung oleh Kaisar. Anak dalam kandungannya adalah keturunan Kaisar yang sangat berharga. Kau pikir kau menangkap basah, melindungi reputasi istana? Bodoh! Kau mencoba membunuh keturunan Kaisar. Ini kejahatan besar yang menghukum 9 generasi. Kau masih berpikir untuk pergi ke istana mengadu? Kau tahu tidak, dalam perjalanan kita kembali ke ibu kota, mengecam keluarga Dingbei Marquis karena gagal mendidik anak dengan dekret kekaisaran tentang perilaku tidak pantas di depan kaisar, sudah diantar ke rumah. Kau tahu tidak, sekarang di seluruh jalan-jalan ibu kota sedang menyebarkan berita bahwa keluarga Dingbei Marquis memiliki seorang bodoh yang buta. Kau tidak melindungi muka istana, kau sedang menjatuhkan muka 100 tahun istana kita ke tanah, biar diinjak seluruh dunia. Dasar sampah, kau hampir membuat seluruh keluarga kita dikubur bersamamu. Tidak. Tidak. Nona Shen, Nyonya, saya bukan nyonya Anda. Saya dari kediaman Marquis Dingbei tidak sanggup menerima seorang wanita yang penuh tipu daya sepertimu. Keluarga kami dengan baik hati menampungmu. Kami tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk sedikit pun. Tapi bagaimana kau membalas kami? Kau pura-pura sakit dan merencanakan mengacaukan pernikahan putraku. Membuat keluarga kami menjadi bahan tertawaan. Lalu terus mengganggu dan merayu putraku hingga dia tergila-gila padamu. Nyonya, saya salah. King Yan benar-benar tahu bahwa dia salah. Saya mohon demi ibuku yang telah meninggal, ampuni aku kali ini. Aku tidak akan berani lagi. Orang, antarkan Nona Shen kembali ke keluarga Shen. Mulai sekarang, keluarga kami tidak akan lagi menoleransi wanita pembawa sial seperti ini. Perutku sakit sekali. Sakit sekali. Sakit sekali. King Yan, ada apa denganmu? Di mana yang tidak nyaman? Tuan muda, aku juga tidak tahu. Hanya merasa di perut sepertinya ada yang tidak beres. Aku haidku bulan ini. Juga sudah lama terlambat. Ibu, kau tidak bisa mengusir King Yan, dia mengandung cucumu. Dia adalah menantumu, di perutnya adalah darah daging sah dari keluarga kita. Panggil tabib. Aku mau lihat, apakah benar, hamil, atau seseorang yang ingin tinggal di kediaman, sedang bermain tipu daya baru. King Yan, jangan takut, tabib akan segera datang. Anak kita pasti akan baik-baik saja. Saya menghadap Tuan Markis. Menghadap Nyonya Tuan Muda. Jangan banyak bicara, pergi periksa denyut nadi Nona Shen. Periksa dengan saksama. Baik-baik. Bagaimana? Tabib, ada apa sebenarnya dengan King Yan? Menjawab perkataan Tuan Marquis, Nyonya, dan Tuan Muda denyut nadi, Nona Shen memang berbeda dari biasanya. Denyut nadi, Nona Shen, seperti ada tanda kehamilan, tapi usianya masih sangat awal. Denyut nadinya lemah, kadang terlihat kadang tidak. Saya tidak berani memastikan begitu saja. Apakah ini benar-benar tanda kehamilan? Atau karena sebelumnya dia terkejut gangguan qi dan darah yang menyebabkan denyut nadi mengambang untuk memastikan diagnosis? Perlu menunggu sebulan lagi. Tuan muda. Aku tahu mereka tidak percaya padaku. Tubuhku sendiri, apakah aku tidak tahu? Aku tidak berbohong. Aku benar-benar mengandung anakmu. Ibu dengar enggak? Dokter juga bilang, ada tanda kehamilan. Ini pasti benar, mohon ibu lihat. Demi cucu ibu yang belum lahir, tinggalkan King Yan saja. Kalau begitu, sebelum semuanya jelas, agar Nona Shen tidak keguguran lagi, bawa dia ke gudang kayu belakang untuk beristirahat. Sampaikan perintahku. Tanpa izinku, jangan ada yang boleh menjenguk. Tidak. Ibu nggak boleh lakukan itu. Tempat seperti gudang kayu,
lembab dan dingin. Qingyan sudah lemah tubuhnya, dan kini mungkin mengandung cucu ibu sendiri. Bagaimana ibu bisa menyuruhnya tinggal di sana? Ibu mau memaksanya mati, mematikan cucu ibu yang belum lahir? Aku yang memaksanya mati? Xie buka matamu dan lihat baik-baik, perempuan ini yang merencanakan langkah demi langkah, menjatuhkan kehormatan 100 tahun istana Dingbei ke bawah kakinya. Dia yang menghasutmu melawan orang tua. Sekarang kau demi dia, demi seorang bajingan yang tak jelas benar atau palsu, datang mempertanyakan ibumu. Dia bukan bajingan. Dia anakku, ibu, kenapa ibu tidak mau percaya padaku? Qingyan itu lembut dan baik hati. Kalau tidak terpaksa, mana mungkin dia melakukan ini? Semua kesalahan ini semua gara-gara Pei Ruo. Dia yang tidak tahu malu duluan. Baik, lembut dan baik hati katamu. Karena kau begitu keras kepala, maka hari ini aku akan mengabulkan permintaanmu. Kenapa masih diam saja? Seret dia ke gudang kayu. Aku mau lihat siapa yang berani menghalangi hari ini. Ah, Tuan Muda, tolong aku, Tuan Muda. Lepaskan dia. Kalian para budak anjing, ibu. Hatimu sangat kejam. Ibu, karena ibu tidak mau melepaskan Qingyan, tidak mau mengakui darah dagingku, baik, mulai sekarang aku mogok makan. Selama ibu tidak mengeluarkan Qingyan dari gudang kayu dan memberinya status, aku sehari tidak makan dan minum. Jika Qingyan dan anaknya celaka, aku akan ikut mereka ibu dan anak pergi. Baik, kau mau mogok makan? Ya sudah, biar kelaparan. Aku mau lihat seberapa keras tulangmu. Tuan Hao, Tuan muda ini sepertinya tidak bisa dipertahankan. Tuan Hao, Anda, apa maksud Anda? hanya kebingungan sesaat. Kebingungan? Demi seorang perempuan, berkali-kali menantang Pangeran Zenan. Tuduhan membunuh pewaris kerajaan masih menggantung. Sekarang bikin skandal mogok makan, memaksa ibu. Katakan padaku, pangeran mana yang naik tahta akan memakai orang bodoh yang tidak tahu diri seperti ini untuk mewarisi istana Dingbei. Sekarang ini kita hanya punya satu jalan. Jalan apa? Perjodohan. Segera untuk tentukan pernikahan yang kuat. Hanya dengan bantuan keluarga kerabat yang kuat menggabungkan rumah bangsawan kita dengan keluarga lain erat-erat bersama, baru bisa mendapat secercah harapan. Perjodohan. Tapi hatinya hanya untuk Qingyan. Shen Qingyan, itu sumber masalah. Kau masih menyebutnya, apapun yang dikandungnya. Apakah itu darah keluarga Xia kita? Dia seumur hidupnya. Jangan harap menjadi nyonya rumah bangsawan. Paling-paling beri dia status selir. Sudah merupakan anugerah yang besar. Tapi tidak akan setuju. Dia akan membenci kita. Biarkan dia marah. Biarkan dia benci. Apakah nyawanya lebih penting? Atau cintanya yang penting, Nyonya? Jika kau masih ingin menyelamatkan nyawanya, simpan saja sedikit kasih ibu yang tidak berguna. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menyelamatkannya, menyelamatkan seluruh keluarga kita. Nyonya Permaisuri, kabar gembira. Ada utusan dari istana itu Bizang, dari sisi Permaisuri, datang membawa hadiah. Hamba bersujud kepada Nyonya Permaisuri. Semoga Nyonya Permaisuri diberkati. Permaisuri mendengar Nyonya Permaisuri beberapa hari lalu terkejut, selalu mengkhawatirkan, memerintahkan hamba untuk mengirimkan barang penenang untuk menenangkan Nyonya Permaisuri dan pangeran kecil dalam kandungan. Terima kasih atas kasih sayang Permaisuri. Hamba tidak pantas menerimanya. Nyonya Permaisuri, silakan duduk. Sekarang Anda sedang hamil sangat berharga. Permaisuri juga punya titah lisan yang ingin disampaikan hamba. Permaisuri berkata suruh Nyonya Permaisuri beristirahat dengan baik. Urusan sampah dan orang sembarangan jangan dipikirkan.
Anak ini adalah cucu pertama kerajaan, sangat tidak boleh ada kesalahan. Setelah tubuh Anda pulih, kapan saja bisa masuk istana untuk bicara dengannya. Tolong sampaikan kembali, Bi hamba berterima kasih atas perhatian Permaisuri, pasti akan menjaga diri dengan baik, tidak mengecewakan harapan Permaisuri. Nyonya, lihatlah, mutiara bercahaya ini lebih besar dari kepalan tangan hamba, dan gelang emas kecil ini sangat indah. Permaisuri benar-benar perhatian kepada Anda. Ada kabar dari rumah bangsawan Dingbei. Pangeran Xie demi Nona Shen berlutut di depan pintu Nyonya Hou selama sehari semalam mengancam mogok makan. Nyonya lihat, tanpa kita bergerak, mereka sendiri bisa menyiksa diri sampai mati. Shen Qingyan itu, sekarang mungkin seperti menimba air dengan keranjang bambu sia-sia belaka. Ya, sekawanan anjing gila. Demi sepotong tulang busuk saling menggigit. Pertunjukan yang bagus. Baru saja dimulai. Apa yang kau lihat sampai begitu fokus? Apa? Ruo-Ruo, apa merasa bosan di istana ingin mencari seseorang untuk diajak bicara? Pangeran, aku ingin mengadakan pesta. Begitu saja? Kenapa tiba-tiba ingin mengadakan pesta? Kau sedang hamil besar. Mengurus semua ini. Apakah tidak akan terlalu lelah? Aku tidak bisa terus-terusan di dalam istana. Membuat orang mengira, aku hanya burung kenari yang kau sembunyikan. Hal masa lalu. Harus ada penyelesaiannya. Aku butuh sebuah acara, sebagai istri Pangeran Zenan, untuk berdiri dengan bangga di depan semua orang. Aku ingin mereka melihat, aku baik-baik saja. Lebih baik dari yang mereka bayangkan. Dengan begitu, omongan yang tidak enak, benar-benar bisa hilang. Aku mengerti. Aku yang lalai, suamimu. Membiarkanmu mengalami ketidakadilan ini. Kau benar. Istriku. Seharusnya menjadi wanita, paling cemerlang di ibu kota ini. Mana bisa tahan dicibir di belakang, karena mau mengadakan, maka harus yang terbaik dan termegah. Rumah kaca di istana, bukankah baru saja, menghasilkan bunga magnolia yang sangat berharga? Jadikan acara menikmati bunga. Selenggarakan pesta menikmati bunga, undangan dikirim ke semua kediaman pejabat di atas tingkat 3, juga keluarga bangsawan, kemegahan dan biaya. Semua sesuai standar tertinggi. Aku ingin mereka melihat dengan jelas, siapa mutiara. Siapa mata ikan, berani meremehkanmu. Berarti meremehkan aku, Xiao Yan. Meremehkan seluruh istana Zenan. Ada dirimu, sungguh bahagia. Omong kosong. Kau istriku, dan mengandung anakku, kalau tidak melindungi kalian. Siapa lagi yang akan kulindungi? Nyonya, kediaman Markis Dingbei, dan undangan untuk Jenderal Pingxi, apakah perlu dikirim juga? Tentu harus dikirim. Tidak hanya dikirim, tapi harus dikirim dengan resmi. Bagaimanapun, drama di kediaman mereka pasti lebih menarik dari bunga. Tulisan Ruo-Ruo semakin anggun. Pangeran, ini semua undangan untuk tamu biasa. Oh, mungkin. Ada tamu istimewa? Pangeran, aku tidak hanya mengadakan pesta, tapi juga akan menulis undangan sendiri, dan mengirimnya ke keluarga Shen. Bukankah itu kereta istana Zenan? Kenapa berhenti di depan rumah Menteri Shen? Keluarga Shen, bukankah itu rumah Shen Qingyan? Ada drama menarik. Tidak tahu kalau ada tamu agung dari istana. Ada perintah apa? Perintah dari Nyonya Pangeran. Mengundang Nyonya Shen untuk menikmati bunga di istana. Harap Nyonya berkenan hadir tepat waktu. Terima kasih atas kerja keras pengurus, datang jauh-jauh. Sampaikan terima kasihku atas undangan Nyonya Pangeran. Saya pasti akan hadir tepat waktu. Pergi, itu jamuan berbahaya, atau dihina di depan umum. Tidak pergi, berarti terang-terangan menyinggung Pangeran Zenan, itu bunuh diri. Pei Ruo-Ruo ini sekarang sedang berkuasa. Khusus datang untuk mempermalukan keluarga Shen kami. Nona di luar, sudah heboh. Kediaman Pangeran Zenan akan mengadakan pesta menikmati bunga, undangannya
sudah sampai ke keluarga Shen kita. Wajah Nyonya sudah hijau karena marah. Anda bilang Pei Ruo-Ruo itu, apakah sengaja ingin mempermalukan keluarga kita? Tidak. Aku tidak akan rela. Aku harus pergi, aku harus pergi. Aku akan menghancurkan kesombongannya dengan tanganku sendiri. Nona, ada apa dengan Anda? Apakah badan Anda sangat tidak enak? Adikku, cepatlah pergi. Cepat beritahu pangeran katakan bahwa dadaku sakit sekali, hampir-hampir tidak bisa bertahan. Nona, Pergi. Semua pergi. Kalian berani menyakitinya, aku akan bunuh kalian. Ibu. Apakah kau harus memaksa Qingyan mati baru puas? Aku yang memaksanya mati? Menurutku kau yang terpesona olehnya. Demi seorang yang tidak pantas di depan umum. Apakah kau belum cukup membuat masalah? Dia bukan barang. Dia mengandung cucumu sendiri. Dia sekarang hampir mati. Jika dia dan anaknya ada apa-apa aku juga tidak akan hidup, kau. Kau berani mengancamku dengan kematian? Ibu. Anakmu mohon padamu meskipun tidak sayang Qingyan, tolong demi cucumu yang belum lahir lepaskan dia. Anakmu mohon padamu. Sudahlah, panggil orang, pindahkan Nona Shen ke pavilion Lanyue, tapi kerahkan 2 kali lipat orang untuk menjaganya, jangan biarkan dia keluar dari halaman sedikit pun. Terima kasih, Ibu. Pangeran, Pei Ruo-Ruo dia akan mengadakan pesta menikmati bunga, kan? Ya. Pangeran, aku harus pergi. Aku tidak bisa membiarkannya melihatku dari atas seperti itu. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Qingyan, kau tenang saja. Pesta ini, aku pasti mengajakmu. Aku akan membuat semua orang melihat. Orang yang paling aku pedulikan, Xie Yu siapa sebenarnya. Ibu. Pesta menikmati bunga di kediaman Pangeran Zenan, aku akan membawa Qingyan pergi bersama. Kau bilang apa? Ulangi sekali lagi. Aku bilang, aku akan membawa Qingyan ke pesta Pei. Ruo-Ruo jelas ingin memanfaatkan kesempatan ini mempermalukan kita, jika kita tidak pergi bukankah dia berhasil? Bodoh. Dasar bodoh yang tidak bisa diperbaiki. Kau masih malu dengan wajah keluarga kita belum cukup? Membawa seorang sepupu yang tidak jelas statusnya ke jamuan mantan tunangan? Kau sengaja ingin menjulurkan muka untuk ditampar? Aku bilang padamu Xie Yu, kamu pergi sendiri ke jamuan ini. Shen Qingyan, jika dia berani melangkah keluar dari halaman Lanyue, aku sendiri yang akan mematahkan kakinya. Nyonya, jamuan melihat bunga di kediaman Pangeran Zenan akan tiba. Nona mengirim pesan, menanyakan apakah kita akan menjemputnya untuk pergi bersama. Membawanya? Membawa pembawa sial itu, membiarkannya pergi ke kediaman pangeran, dan menyebabkan bencana besar lagi. Beritahu dia. Suruh dia mengurungkan niatnya. Keluarga Shen, kami tidak sanggup menanggung malu ini. Menjawab Nona, dari pihak Shen mereka bilang Nona terlalu terhormat, mereka tidak berani mendekat. Tidak mengizinkanku pergi. Kalau begitu aku akan mencari jalanku sendiri. Pastikan surat ini sampai ke tangan Nyonya secara langsung. Baik, Nona. Apa yang dikandung Qingyan sekarang adalah cucu tertua Markis Dingbei. Jika hal ini diketahui orang, dunia akan mencelaku karena tidak sopan. Atau menuduh keluarga Shen tidak mendidik. Bahkan bisa mencoreng nama baik putra Marquis. Pergi dan balas. Bilang saja aku tahu. Pada hari jamuan, suruh dia menunggu di pintu samping kediaman pangeran. Aku akan mengatur agar dia menyamar sebagai pelayan masuk. Nona, Nyonya sudah setuju. Pada hari jamuan, Nona pergi ke pintu samping kediaman Pangeran Zenan. Nanti, akan diatur Nona menyamar sebagai pelayan dan masuk ke dalam jamuan. Taman Shuyu ini benar-benar termasyur.
Setiap langkah ada pemandangannya. Pemandangan nomor 2 yang ingin kita lihat hari ini adalah nyonya rumah taman ini. Siapa bilang? Setahun lalu masih jadi bahan tertawaan di seluruh ibu kota, setahun kemudian jadi permaisuri Zenan, dan mengandung anak bangsawan. Betapa beruntungnya nasib. Permaisuri datang. Salam kepada permaisuri, semoga permaisuri diberkati. Tidak perlu formalitas. Hari ini hanya jamuan biasa. Silakan santai. Sudah lama tidak bertemu permaisuri. Lihatlah kulit Anda, semakin cerah berseri. Terlihat pangeran merawat Anda dengan sangat baik. Kami iri sekali. Benar sekali. Kasih sayang pangeran kepada permaisuri sudah menjadi cerita terkenal di seluruh ibu kota. Sebuah legenda. Latar sudah siap, penonton sudah siap, tinggal menunggu protagonis yang tidak tahu diri muncul. Nyonya Shen dan putrinya tiba. Ya ampun, apa aku tidak salah lihat? Benar-benar Shen Qingyan, kenapa dia datang dengan pakaian seperti ini? Apalagi, pura-pura di depan istri pangeran. Pintar sekali. Jika istri pangeran marah, dia akan dianggap menindas yang lemah. Jika diabaikan, dia malah terkenal di sini. Benar-benar bunga teratai putih yang kejam. Qingyan memberi salam kepada kakak istri pangeran. Kakak dia pantas. Ini sengaja untuk membuat istri pangeran jijik ya. Bukan hanya jijik, ini mengingatkan semua orang tentang dia dan istri pangeran, dan putra Adipati Dingbei, masa lalu yang memalukan. Kakak, Qingyan tahu, kedatangan hari ini adalah kesalahan Qingyan. Tapi Qingyan sangat merindukan kakak. Dulu, kita sudah sepakat untuk menikah bersama ke istana Dingbei, dan saling memanggil kakak adik. Saling mendukung. Siapa sangka, nasib mempermainkan kita. Kakak malah tiba-tiba menikah dengan pangeran. Qingyan tahu, tentu kakak punya alasan sendiri. Tapi tuan muda, dia sangat terpuruk karena kakak. Nona Shen, apakah kamu meragukan moralitasku? Atau meragukan selera pangeran? Omong-omong, aku juga merasa takdir dengan Nona Shen. Benar-benar nasib yang mempermainkan. Aku ingat jelas, setahun yang lalu, pada hari pernikahanku dengan putra Adipati Dingbei, waktu baik tiba, tandu pengantin sudah di depan pintu, tapi putra Adipati belum kembali. Kemudian, pengasuh keluarga Xie memberitahuku. Katanya, teman masa kecil tuan muda, yaitu Nona Shen, tiba-tiba sakit parah, di ambang kematian. Aku saat itu mendengarnya, juga sangat khawatir padamu. Lagi pula, itu penyakit yang bisa membuat putra Adipati pada hari pernikahan meninggalkan segalanya untuk menyelamatkannya. Kupikir, pasti sangat berbahaya, antara hidup dan mati. Namun, yang aku tidak mengerti adalah, mengapa sebelumnya ku dengar kamu sekarat, tidak sampai 2 jam, Nona Shen sudah kemerahan, bersemangat, muncul di depan istana Dingbei. Kepalsuanmu membuatku mual. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan padaku saat itu? Kamu bilang, Nona Pei, semua karena aku, Tuan Muda lupa pernikahan hari ini. Kamu juga bilang, Tuan Muda bilang kamu selalu pengertian, sebaiknya kamu masuk dulu, ya? Ya ampun, ternyata dulu ada cerita seperti itu. Seorang wanita yang hampir mati pergi menasihati pengantin baru untuk mengerti? Ini benar-benar konyol. Para nyonya, kalian bilang, apakah ini aneh? Aku belum pernah melihat penyakit yang begitu ajaib. Datangnya seperti gunung runtuh, perginya lebih cepat dari cabut benang. Sungguh langsung terlihat hasilnya. Nona Shen, betapa kebetulannya, setiap kali, saat aku dan pangeran memiliki urusan penting, penyakitmu selalu datang tepat pada waktunya ya. Aku tidak kakak permaisuri Qingyan.
Saat itu benar-benar sakit. Bagaimana kau bisa memfitnahku seperti ini? Fitnah? Nona Shen. Aku tidak pernah membuat dugaan tanpa dasar. Ini bukan Mama Zhou dari keluarga Xie, ibu susu Pangeran Xie Yu. Bagaimana permaisuri bisa mengundangnya? Mama Zhou, angkat kepalamu. Hal yang kau ketahui setahun yang lalu dengan lengkap dan benar beritahukan kepada para nyonya yang hadir. Yang mulia permaisuri hamba bersalah hamba. Bodoh sekali. Pagi itu, Nona Shen menemui hamba, memberi hamba sekantong gelang emas dan sebuah gelang giok. Dia bilang, asalkan hamba pergi melapor bohong kepada Tuan Pangeran bahwa dia terkena penyakit akut. Setelah berhasil, akan memberi hamba sejumlah besar uang lagi. Hamba saat itu tergoda oleh keserakahan, benar-benar menyetujuinya. Hamba berlari ke hadapan Tuan Pangeran, melebih-lebihkan cerita. Tuan Pangeran baik hati. Begitu mendengar saat itu, juga tidak peduli apapun, langsung memacu kuda keluar dari istana. Hamba pantas mati. Hamba mengecewakan Yang Mulia Permaisuri. Kamu, Wanita ular berbisa, sungguh belum pernah terdengar. Demi menikah ke keluarga bangsawan, menggunakan cara rendahan seperti ini. Sungguh tidak tahu malu. Terlalu berlebihan. tidak. Bukan begitu kalian mengada-ada. Waktu pingsannya, sungguh kebetulan sekali. Sayangnya, gagal aktingnya. Mama Zhou, sebagai saksi dan barang bukti ada, apalagi mukanya, hanya lari malu. Aduh, ini. King Yan, dia, tubuhnya memang lemah, takutnya kaget. Chunyu, pergi. Panggil dokter untuk memeriksanya. Jangan biarkan dia mati di istana kita. Sial. Sungguh, akibat perbuatan sendiri. Gagal, merugi. Lihat Nyonya Shen, bagaimana wajahnya dulu sangat sombong, hari ini mungkin wajah seumur hidup habis. Permaisuri Zenan ini, sungguh, orang yang tangguh. Sepertinya dulu kita semua meremehkannya. Maaf mengganggu. Hal kecil mengganggu kesenangan kalian. Ayo, kita lanjutkan menikmati bunga dan teh. Kamu lelah? Tidak apa-apa. Semua sudah selesai. Ruo-ruo. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani bicara sembarangan di depanmu. Keparat. Benar-benar keparat. Nama baik keluarga bangsawan Dingbei oleh dua orang yang tidak tahu malu ini sudah dihinakan sepenuhnya. Undangan pesta melihat bunga besok sudah dikirim ke semua istana. Buka pintu. Nyonya Adipati. Akhirnya ibu datang. Ibu harus membela saya. Itu semua Pei Ruo-Ruo semua karena dia menjebak saya. Menjebakmu? Dia sekarang adalah permaisuri Zenan yang ditunjuk langsung oleh kaisar, mengandung keturunan kerajaan. Di seluruh dinasti Zhou besar, dia adalah salah satu wanita paling terhormat. Shen Qingyan, apakah kau menganggap dirimu terlalu tinggi? Apa kau pikir apa yang masih kau miliki sekarang, yang pantas dia rendahkan diri untuk menjebakmu? Nyonya Adipati aku. Di perutku masih ada anak dari putra mahkota Xie. Aku membiarkanmu tinggal, hanya karena waktunya belum tiba. Daging di perutmu ini masih berguna untuk sementara, tapi ingat baik-baik, nyonya ini, mulai hari ini, sebaiknya kau tenang dan patuh seperti orang mati. Tinggal di halaman ini, jika tidak. Aku punya 100 cara untuk membuatmu dan daging di perutmu ini lenyap tanpa jejak. Jaga dia baik-baik. Jika dia melangkah keluar halaman lagi, aku akan patahkan kakimu. Adipati,
Kedatanganmu hari ini sungguh tamu langka. Katakan saja ada apa. Jenderal Li, bicaramu terus terang aku tidak akan bertele-tele. Hari ini datang adalah untuk anakku yang tidak berguna Xie untuk Putri Jenderal Nona Ying-er meminang. Melamar, Adipati. Jangan-jangan kau mempermainkan aku, Li Putra Mahkota. Kesayanganmu itu kabur dari pernikahan demi kekasihnya, membuat kegaduhan di seluruh kota. Sekarang bahkan telah menyinggung Pangeran Zenan. Sekarang kau datang dan berkata, padaku ingin dia menikahi putriku. Apa? Apakah kamu pikir putriku Li Wei pantas untuk membereskan kekacauan keluargamu? Jiang Jun, tenanglah. Justru karena anakku yang bodoh, kami membutuhkan seseorang seperti Nona Ying-er, wanita yang cerdas dan tegar untuk menjadi nyonya rumah. Aku, Hoye, bisa menjamin. Setelah Nona Ying-er menikah, dia akan menjadi satu-satunya istri Shizi di istana. Jaminan? Jaminan dari Hoye sekarang masih berharga berapa? Ingin menikahi putriku? Bisa. Tapi aku punya 3 syarat. Jika kamu setuju pernikahan ini, jadi, jika satu kata pun tidak terpenuhi, keluarga Li ini kecil, tidak bisa menampung kalian yang besar. Pertama, mahar. Aku ingin dari gudang keluargamu sepasang karang giok darah dari dinasti sebelumnya, ditambah 3 toko di selatan kota, dan 100 hektar sawah subur di pinggiran ibu kota. Semua tercatat atas nama putriku Ying-er itu. Adalah jaminan hidupnya di masa depan. Kedua, setelah Ying-er menikah, semua urusan di dalam istana Shizi sepenuhnya diputuskan olehnya sendiri. Nyonya Hou tidak boleh ikut campur putriku. Li Wei bukan menikah untuk menjadi menantu yang tertindas. Ketiga, dan yang terpenting, yang bernama Shen Qingyan di rumahmu. Aku tidak peduli, dia hamil naga atau phoenix setelah putriku menikah. Dia harus benar-benar tenang jika lagi-lagi terjadi skandal melarikan diri, membuat putriku merasa sedikit tidak adil. Aku Li Wei rela mempertaruhkan nyawaku akan pergi ke Istana Emas untuk mengadu. Saat itu yang hilang bukan hanya muka keluargamu. Baik, aku Hoye setuju semuanya. Shizi tidak baik Hoye dia. Apa yang membuatmu heboh? Hoye, untuk Anda, dan Nona Li Ying-er, dari keluarga Jenderal Pingxi telah menetapkan tanggal pernikahan. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Terima kasih, Shizi. Bagaimana bisa begini? Nona Ying-er memiliki sifat yang keras. Jika dia masuk ke rumah ini, kita bagaimana dong? Aku akan mencari ayah untuk bertanya. Aku tidak akan pernah menikahi wanita itu. Ayah, kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau seenaknya memutuskan masa depanku? Kau anggap aku apa? Barang dagangan? Persetujuanmu? Kau demi seorang selir rendahan, menginjak-injak reputasi istana selama 100 tahun, hampir mendatangkan bencana besar, anak haram. Apa hakmu bicara soal persetujuan? Qingyan bukan selir. Dia mengandung anakku, aku mencintainya. Aku hanya tahu tentang kita. Leluhur istana Ding Beihou. Tidak ada satu pun yang sebodoh dan seceroboh dirimu. Pernikahan ini bukan kau yang memutuskan. Ini untuk menjaga gelar pangeranmu, untuk menyelamatkan seluruh keluarga kita. Aku tidak peduli. Aku harus menikahi Qingyan. Jika kau paksa aku akan pergi dari sini bersama Qingyan. Pergi? Pergi dari istana? Kau ini apa? Berapa kilo beras yang pernah kau pikul? Berapa sen uang yang pernah kau hasilkan? Xie Yu, kebodohan terbesarmu adalah salah menganggap kemuliaan dari keluarga sebagai kemampuanmu sendiri. Pernikahan sudah ditetapkan. Tidak ada ruang untuk diubah. Jika kau patuh menikahi Li Ying-er, kau tetap pangeran. Wanita Shen itu, aku akan memberikannya status selir. Tapi, jika kau berani melawan, berani dalam pernikahan ini membuat masalah lagi, aku akan segera melapor ke pengadilan klan. Dirimu dari silsilah istana Ding Beihou dikeluarkan sepenuhnya. Mulai sekarang, kau bukan lagi anakku. Semua di istana tidak ada hubungannya denganmu. Kau akan pergi tanpa harta sepeser pun. Pangeran Xie, kau sudah kembali. Qingyan, aku. Pangeran Xie, tidak perlu bicara lagi. Aku sudah mengerti semuanya. Aku dan anak menjadi penghalangmu. Menjadi batu sandungan bagi istana, kan? Tidak, bukan begitu. Qingyan, jangan berpikir sembarangan. Aku sudah tahu semuanya. Kau akan menikahi Li Ying-er.
daripada nanti tersiksa oleh perlakuan buruknya, Melihat anak kita, diperlakukan seperti budak. lebih baik, Tuan Xie, jangan mendekat. Karena anak ini akan menderita jika lahir akan menjadi noda dan beban bagimu. Lebih baik jangan biarkan dia lahir ke dunia ini. Aku akan mengakhirinya sendiri sekarang dan aku akan menyusulnya. Jangan. Lepaskan aku. Xie Yu, lepaskan aku. Biarkan aku mati saja. Tidak akan melepaskan, aku tidak akan melepaskan, meskipun mati, aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya, jangan sakiti dirimu sendiri. King Yan, tenanglah. Aku tidak akan pernah meninggalkan kalian ibu dan anak. Posisi istri pangeran tidak bisa kuberikan padamu. Tapi aku, Xie Yu, bersumpah demi langit. Di hatiku hanya ada dirimu selamanya. Li Ying'er itu, dia hanyalah pajangan untuk membawa keberuntungan bagi istana Markis. Setelah situasi tenang, setelah aku memiliki pijakan yang kokoh, aku pasti akan memberikan kepadamu dan anak sebuah pengakuan yang sah. Sudah lama ku dengar bahwa Ying'er adalah di ibu kota wanita yang paling gagah dan berani. Hari ini bertemu, ternyata memang sesuai dengan reputasinya. Nyonya Hou terlalu memuji Ying'er sejak kecil tumbuh di kamp militer, tidak mengerti aturan yang berbelit-belit. Jika di kemudian hari ada kesalahan, mohon maafkan, Nyonya. King Yan, kenapa begitu ceroboh? Apa perutnya terluka? Apa merasa tidak enak badan? Tuan Xie, aku tidak apa-apa. Jangan salahkan Nona Li. Aku sendiri yang tidak stabil berdiri. Jalan tidak pakai mata ya? Tidak lihat, ada orang datang? Kamu Xie Yu? Hah, ternyata sebodoh yang dikabarkan. Nyonya, aku agak lelah, mau ke halaman utama untuk istirahat? Ibu, lihat Li Ying'er itu, betapa sombong dan seenaknya. Wanita seperti itu jika dinikahi, apa masih ada hari damai di rumah? Dia berani melakukan itu pada King Yan? Bodoh brengsek. Sampai sekarang kau masih belum mengerti. Kau pikir ini hanya persaingan cemburu antar wanita. Ini menyangkut keluarga. Ding Bei Hou, masalah hidup mati, posisi putra, mahkotamu, gelar ayahmu, nyawa, seluruh keluarga bangsawan kita, tergantung pada pernikahan ini. Kau tahu tidak? Demi orang luar yang tidak pantas, kau ingin menyeret seluruh keluarga ke dalam masalah? Apakah kau tidak malu pada leluhur keluarga, Ding Bei Hou? Panggil orang. Bawa wanita ini kembali ke halaman kecil tempat dia tinggal sebelumnya dan kurung dia sepenuhnya. Nyonya Hao, aku salah. Terima kasih, putra mahkota. Selamatkan aku, terima kasih, putra mahkota. Berani kau bergerak sedikit saja? Coba saja. Hari ini, aku katakan di sini. Mulai sekarang, jika kau berani lagi, karena wanita pembawa sial ini menimbulkan masalah sedikit pun, aku akan segera mematahkan kakimu, melemparkanmu ke kuil leluhur, dan menguncimu sampai hari pernikahan. Besar. Sampaikan perintahku. Mulai sekarang, di sekitar halaman itu, tambah 2 kali lipat penjaga. Jaga siang malam. Jangan biarkan seekor lalat pun masuk. Sebelum pernikahan putra mahkota, jika dia dan putra mahkota bertemu setengah muka atau berbicara sepatah kata, semua budak yang bertugas pukul mati dengan tongkat. Ku dengar pengantin wanita adalah putri Jenderal Pingxi. Dia hebat. Sehebat apapun dia tetap harus menikah dengan tuan seperti ini. Nona Shen itu masih dikurung di dalam istana.
Putra mahkota, putri mahkota, harus minum anggur pernikahan. Minum anggur pernikahan, upacara selesai. Ada urusan. Beristirahatlah sendiri. Berhenti. Malam pernikahan yang mulia putra mahkota terburu-buru. Mau kemana? Oh, biar ku tebak. Jangan-jangan mau melihat yang dikurung itu adik ipar yang lemah menenangkan hatinya yang terluka. Apa yang kau omong kosongkan? Aku dan Qingyan bersih. Masa kau, wanita cemburu, berani memfitnah di sini? Sebenarnya ada apa? Kau. Xie Yu, dengarkan ini baik-baik. Ayahku menyuruhku menikahimu, bukan untuk menemanimu, bermain drama cinta yang dalam. Sejak aku melangkah masuk ke gerbang istana ini, aku adalah di istana ini istri sah dari putra mahkota, istri resmimu. Adik perempuanmu itu hanyalah benda yang tidak layak. Aku tidak peduli apa yang kalian lakukan di masa lalu, tapi malam ini adalah malam pernikahan kita. Jika kau patuh tinggal di sini dan lakukan kewajibanmu sebagai suami, kita akan baik-baik saja. Aku juga bisa melindungimu. Harga diri putra mahkota yang menyedihkan itu. Xie Yu, aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Malam ini, jika kau berani melangkah keluar pintu ini setengah langkah pun untuk pergi menemui wanita itu, besok aku akan membuat seluruh kota tahu bahwa putra mahkota dari istana Dingbei adalah sampah yang hanya tampan tapi tak berguna. Tuan Putra Mahkota, Tuan Putra Mahkota, ada masalah. Cepat pergi lihat. Apa yang membuatmu panik? Malam pernikahan, berteriak-teriak, apa-apaan ini? Ya, Nona Shen dia. Dia tiba-tiba sakit perut terus-menerus, di bawah keluar darah. Dokter istana bilang mungkin bayinya tidak bisa diselamatkan. Qingyan. Shen Qingyan, kau memberikanku pisau yang paling tajam. Bagus. Menantu Li Yinger memberi teh kepada ayah dan ibu. Anak baik, cepat bangun. Dia. Ayah ibu, menantu-menantu ada beberapa hal ingin bertanya kepada kalian berdua, semoga ayah ibu bisa menjelaskan. Yinger, katakan saja. Tadi malam adalah malam pernikahan menantu dengan putra mahkota. Di dalam kamar pengantin, putra mahkota ingin pergi ke kamar selir Shen. Menantu tahu posisiku, tidak berani menghalangi. Hanya menasihati putra mahkota untuk mengutamakan tata krama, jangan sampai jadi bahan omongan. Namun, sebelum kata-kata itu selesai, seorang pelayan dari halaman Nyonya Sen datang menangis melapor. Katanya Nyonya Sen sakit perut dan keluar darah. Kondisi janinnya tidak stabil. Putra mahkota sangat cemas, mendorong menantu perempuannya dan pergi begitu saja. Malam itu, putra mahkota menemani Nyonya Shen di halamannya. Hingga sekarang belum kembali. Ibu, menantu baru pertama kali datang, tidak mengerti aturan di istana kita. Jadi saya ingin memberanikan diri bertanya, apakah aturan di istana ini, pada malam pengantin, suami boleh meninggalkan istri sahnya, dan menginap di kamar selir? Panggil orang. Ada perintah, Nyonya? Pergi panggil putra mahkota ke sini. Sekarang juga. Baik. Ibu, apa ibu memanggilku dengan tergesa-gesa? Qingyan sedang lemah, dan tadi malam janinnya terganggu. Aku baru saja menidurkannya. Ibu memukulku, demi wanita yang baru masuk ini, kau benar-benar memukulku? Memukulmu? Hari ini aku juga akan, atas nama leluhur, menghajarmu dengan benar. Dasar anak durhaka tak tahu malu. Panggil orang, seret dia keluar. Di halaman ini juga, hukum keluarga, pukul 20 kali. Ibu, kau gila? Apa salahku? Aku hanya pergi merawat anakku yang belum lahir. Apa salahku? Salahmu adalah memanjakan selir dan menelantarkan istri. Tidak membedakan yang mulia dan hina. Salahmu adalah meninggalkan istri sah di malam pengantin, membuat seluruh istana Dingbei jadi bahan tertawaan di ibu kota. Ibu, kau tidak boleh berlaku seperti ini padaku. Aku putramu, aku putra mahkota. Pukul. Xie Yu, dengarkan baik-baik. 20 pukulan ini karena kau memanjakan selir dan menelantarkan istri, tidak menghormati istri utama, juga karena kau tidak sadar diri. Hari ini, ada istrimu dan ayahmu di sini, aku hanya menggunakan hukum keluarga.
Ingat, jika ada lain kali, aku akan sendiri mengambil silsilah keluarga dan mencoret anak durhaka ini dari istana Dingbei. Ying Er, ini salah You Er. Ibu sudah membelamu. Adapun perempuan jalang itu, kamu tenang saja, aku akan mengurusnya sendiri. Putra mahkota Xie demi aku, sampai dihukum cambuk. Di dalam hatinya, memang tak ada yang bisa menandingiku. Nyonya Markis, jangan salahkan putra mahkota Xie. Ini semua salah King Yan. Tubuh King Yan tidak kuat, janinnya terganggu. Bahkan, tidak tahu posisimu sendiri, pantas mengandung darah daging wangsa Marquis? Mulai hari ini, kamu hanya seorang selir paling rendah di istana. Semua dayang dan pelayan di halamanmu segera dijual. Selanjutnya, hanya akan ada satu babu kasar yang melayanimu. Gaji bulananmu dan jatahmu dikurangi setengah. Arang di musim dingin dan es di musim panas juga dikurangi setengah. Halaman ini tidak boleh dimasuki sembarang orang. Dan kamu juga tidak boleh melangkah keluar sedikit pun. Tidak, Nyonya Markis, Anda tidak boleh berbuat begini padaku. Aku mengandung anak, yang kukandung adalah darah daging putra mahkota Xie. Demi anak ini, ampuni aku sekali ini. Sebaiknya kamu tenang. Atau aku tidak keberatan membuat daging di perutmu ini lenyap tanpa diketahui siapapun. Nyonya Zhang. Nyonya, ampun. Kamu yang bertanggung jawab atas pembelian di istana. Bulan lalu, sarang burung walet 5 liang yang dikirim ke halaman selir Shen dicatat atas nama halaman utama. Harga pembeliannya bahkan dimarkup 30%. Apakah aku salah? Orang, seret Nyonya Zhang keluar, pukul 20 kali, sita gaji setengah tahun, dan pecat dari jabatan pembelian. Baik. Selir Shen, Anda tidak melihat pemandangan di halaman depan hari ini? Nyonya baru benar-benar seperti Dewi turun ke dunia. Tidak, Raja Neraka, yang turun ke dunia, mereka yang dulu menjilat Anda, semua diseret dan dipukul. Setelah dipukul, diseret seperti anjing mati dan dijual. Nyonya baru berkata, tidak boleh masuk ibu kota selamanya. Sekarang di istana ini, siapa yang berani menyebut nama Anda? Semua menjauh, takut terkena sial. Aku masih punya anak. Ini adalah putra sulung putra mahkota Xie, cucu pertama wangsa Marquis Dingbei, Li Ying Er. Aku akan membuatmu kehilangan nama baik, dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ibu Zhang, saya tahu Anda orang yang baik hati. Aduh, Selir Shen, ini tidak boleh. Kalau Nyonya baru tahu, pasti akan menguliti saya. Tidak akan. Hanya Anda dan saya yang tahu. Ibu saya hanya ingin meminta bantuan kecil dari ibu. Setelah berhasil, saya akan memberi imbalan besar. Katakan, apa yang harus saya lakukan? Obat penguat kehamilan yang dikirim Nyonya baru setiap hari. Saya perlu Anda menambahkan ini ke dalam obat itu. Nyonya ampas obat ini telah dicampuri. Coba ceritakan. Hamba di dalamnya menemukan sejenis bubuk yang disebut Sue Kucao. Rumput ini tidak berwarna dan tidak berbau. Sangat sulit dideteksi. Dalam dosis kecil, tidak langsung mematikan, tapi bisa membuat ki dan darah ibu hamil macet. Kehamilan menjadi tidak stabil. Jika selama minum obat, ada benturan keras, akan segera menyebabkan tanda-tanda pendarahan hebat. Ini akan membunuh ibu dan bayi. Shue Kucao, sungguh Shue Kucao. Mama Wu coba tebak, siapa yang menaruh obat ini? Nyonya, maksud Anda dirinya sendiri? Siapa lagi kalau bukan dia? Selir Shen ini merasa sudah lama dikurung, kecanduan aktingnya kambuh, bersiap memerankan drama istri utama meracuni. Drama pilu selir kesayangan kehilangan anak sulung. Untuk meraih simpati, dan merusak hubungan suami istri kami. Nyonya ini sangat kejam hatinya. Nyonya hamba akan segera pergi, menangkap pembantu kasar yang telah disuap itu. Saksi dan barang bukti sudah lengkap. Lihat bagaimana dia bisa mengelak. Tidak usah buru-buru, dia sudah bersusah payah. Bukankah dia ingin semua orang melihat betapa tersiksanya dia, dan betapa jahatnya aku, terutama ingin membuat Xie Yu yang bodoh itu melihat, jika aku mengungkapnya sekarang. Dia mungkin mengira aku memaksanya mengaku, menjebak kesayangannya. Jadi, maksud Nyonya, membalas tipu daya dengan tipu daya. Cerdas. Tidak hanya membalas tipu daya, aku juga akan membantunya, membuat drama ini lebih meyakinkan. Mulai besok, kamu sendiri yang mengawasi merebus obat yang dikirim,
Buang mangkuk obat yang bermasalah itu, ganti dengan yang sudah kita siapkan. Resep yang benar-benar memperkuat dan menstabilkan kehamilan. Ingat, lakukan dengan bersih, jangan sampai ada yang curiga. Ampas obat setiap hari tetap dibawa kembali. Kita anggap tidak tahu apa-apa, tidak menemukan apapun. Hamba mengerti. Dia kan ingin berakting, biarkan dia berakting. Aku akan duduk di tempat terbaik dan bertepuk tangan untuknya dari bawah panggung. Selir, waktunya minum obat. King Yan. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Obat yang dikirim oleh istri pangeran. King Yan, bertahanlah. Aku akan pergi membalaskan dendammu sekarang. Aku akan pergi membunuh wanita jahat itu sekarang. Wanita jahat, kau masih punya muka minum teh di sini? Jika King Yan dan anakku ada masalah sedikit pun, pasti akan kubuat kau membayar dengan darah. Pergi undang Tuan dan Nyonya ke sini. Katakan bahwa pangeran ada urusan penting untuk dibahas. Lalu pergi ke halaman depan undang Dr. Zhang dari kediaman. Suruh dia membawa seluruh kotak obat, bagaimanapun, ini menyangkut nyawa. Bajingan, ada apa lagi ini? Ayah, ibu, kalian harus membela anakmu ini, wanita jahat ini, dia iri karena Qing Yan mengandung anakku, dia malah meracuni obat penenang kehamilan, membunuh cucu kalian yang belum lahir. Ya, lihatlah Qing Yan, dia hampir tidak kuat. Pergi, periksalah Selir Shen. Apa sebenarnya yang terjadi? Baik. Lapor, Tuan dan Nyonya. Pangeran denyut nadi Selir Shen. Meskipun agak kacau karena terkejut, tapi tidak berbahaya. Janin di perutnya, kondisinya juga masih stabil. Hanya perlu istirahat tenang. Apa katamu? Ulangi sekali lagi, mana mungkin, tidak apa-apa? Pangeran, tenanglah. Hamba tidak berani. Hamba benar-benar tidak berani. Lihatlah darah di mana-mana ini. Apakah kau telah dibeli oleh wanita jahat Li Yinger? Hamba berkata jujur setiap kata. Selir Shen memang. Apa? Memang hanya luka gores di kulit. Tidak mempengaruhi kandungan. Omong kosong. Lalu bagaimana dengan darah ini? Adapun darah di lantai. Tadi hamba sudah menciumnya, baunya aneh. Sepertinya, bukan darah manusia. Panggil orang. Nyonya, ampuni hamba. Nyonya pangeran, ampuni hamba. Itu bukan urusan hamba. Semua karena Selir Shen memaksa hamba. Wanita tua ini, dia dibayar oleh Selir Shen untuk mengotak-atik obat. Dia mengira aku akan meracuninya, jadi dia menyuruh bab ini untuk diam-diam membuang obat penenang kehamilan yang kukirim. Menggantinya dengan yang dia siapkan sendiri, ramuan biasa yang tidak berbahaya bagi tubuh. Ini adalah bungkusan obat yang dia berikan kepada bab itu untuk ditukarkan. Dan 2 ampas obat ini, yang hitam adalah ampas dari obat penenang kehamilan yang setiap hari kukirim, sedangkan yang berwarna terang adalah dari halaman rumahnya, dari panci obat di dapur kecil baru saja digeledah. Jika kalian semua tidak percaya, silakan minta Dr. Zhang memeriksa di tempat, lihatlah obat yang kukirim, apakah ada masalah atau tidak, dan lihat juga apa yang dia minum sendiri. Tuan muda, izinkan aku menjelaskan. Aku tidak sengaja. Aku terlalu takut. Aku takut padanya. Aku takut keluarga ini tidak menerimaku dan anak kita. Aku takut kau akan meninggalkanku. Aku bertindak gegabah sampai melakukan kesalahan ini. Kenapa kau melakukan ini? Shen Qingyan, kau anggap aku apa? Orang bodoh yang bisa kau permainkan? Orang tolol yang bisa kau injak-injak harga diriku untuk naik ke atas? Yinger, kau telah menderita. Dia selirmu yang kurang ajar padamu dan mencoba memfitnah istri utama. Menurut aturan di kediaman bangsawan kita urusan ini, kau yang putuskan.
Adik, apa yang kau lakukan? Ibu, adik masih muda agak nakal, mungkin karena hamil hatinya gelisah, aku rasa tak perlu dihukum berat, agar tidak membahayakan bayi di perutnya. Itu kan darah daging keluarga bangsawan kita. Karena kau sebagai istri utama sudah bicara. Akan kuikuti. Selir Shen, tubuhmu berharga. Sebelumnya, jatahmu dikurangi. Itu keterlaluan, mulai hari ini, kembalikan jatahnya, tidak gandakan. Setiap hari sup ginseng dan sarang burung makanan lezat, semua harus dikirim ke halaman rumahnya, panggil orang. Kalian berdua kubawa dari rumah keluargaku paling tahu cara melayani orang. Mulai sekarang kalian urus makan minum Selir Shen. Pastikan dia makan dan minum dengan baik, tenang, menjaga kandungan. Jangan sampai dia berpikir macam-macam lagi, atau melakukan hal bodoh yang main-main. Baik, Nyonya Putra Mahkota. Tuan muda, jangan marah. Juga, adik memang nakal, sudah kuingatkan, karena bayi di perutnya tidak apa-apa, itu sudah kabar baik. Bagaimanapun, ini anak pertama tuan muda sangat berharga, mulai sekarang Kanda, tenang saja. Aku sebagai istri utama, pasti bantu adik membesarkan bayi ini dengan gemuk dan sehat. Selir Shen, saatnya sarapan. Nyonya bilang, tubuhmu berharga, setiap hari 3 kali makan, ditambah 2 kali camilan bergizi, tidak boleh kurang satu pun. Sup ini sangat baik untuk vitalitas, paling bagus untuk menenangkan kandungan. Aku tidak mau, bawa pergi, aku tidak selera makan. Adik bayinya sudah gemuk dan sehat, saatnya pergi. Tidak, aku tidak bisa diam saja. Jangan biarkan Li Ying'er, si perempuan jalang itu, menikmati hasil dengan anakku. Aku harus lari, harus cari cara untuk kabur. Sekarang juga. Cepat masuk, maafkan Selir. Pantas, asal bisa kabur. Penghinaan kecil ini tidak berarti. Langit luas, laut lebar. Nanti kalau anak lahir, aku pasti bisa kembali ke sisi pangeran. Li Ying'er, tunggu saja kau. Bagus. Terima kasih atas penghargaan Nyonya. Orangnya sudah dibawa sesuai perintah Nyonya. Jebakan. Ini sebuah jebakan. Chen San adalah anak buah Li Ying'er. Semua harapan dan penghinaan yang kualami, semuanya cuma lelucon. Adik, bersembunyi di dalam, baunya enak enggak? Permainan petak umpet ini harus berakhir. Kau keluar sendiri, atau harus aku yang mengundangmu keluar? Kenapa? Apa adik suka bau di dalam? Enggan keluar ya? Kalau begitu, maka kakak terpaksa bantuin adik. Panggil orang. Buka tongnya. Muka adik gini, unik banget. Nyonya Hou datang. Tuan Pangeran datang. Ibu, tolong bela aku. Adik Qingyan bosan di istana, nekat pakai cara ini, cara unik buat keluar istana ambil angin. Aku takut dia kenapa-napa, jadi ku bawa dia ke sini. Nunggu ibu dan suami putuskan. Ying'er, aku tanya kau. Ibu, aku di sini ibu. Menurut aturan keluarga istana Dingbei, seorang selir diam-diam menghubungi pria luar. Niat kabur di malam gelap, ketangkap dan dibawa pulang. Apa hukumannya?
Menjawab ibu, menurut aturan keluarga, ini pelanggaran berat, paling ringan, dipukuli hingga mati. Paling berat, ditenggelamkan di lumpur. Sebagai pelajaran bagi yang lain, Tidak. Aku tidak mau mati. Aku tidak bisa mati. Anak. Aku masih punya anak. Ini cucu pertama keluarga. Mereka tidak berani menyentuhku. Melihat dia mengandung, demi dia masih mengandung anak keluarga. Hukuman mati bisa diampuni. Syukur. Anak menyelamatkanku. Asal anak masih hidup. Aku masih punya peluang. Tapi, hukuman fisik tidak bisa dihindari. Panggil orang. Wanita tak tahu malu ini. Wanita perusak moral keluarga. Seret dia. Pukul dengan tongkat 30 kali. Ini bukan hukuman. Ini pembunuhan. Tidak. Jangan. Aku hamil cucu pertama keluarga. Pangeran Xie. Pangeran Xie, tolong selamatkan aku. Selamatkan anak kita. Pangeran Xie, coba lihat aku. Lihatlah bayi kita. Kenapa kau setega itu? Kakak Pei perempuan genit. Dia tidak pantas untukmu. Tuan Muda Xie. Aku benci kamu. Berhentilah. Seret dia pergi. akar rumput beracun masih ada. Maka selalu ada kemungkinan untuk tumbuh kembali. Yang saya inginkan adalah mencabut rumput sampai ke akar-akarnya, menghilangkan masalah selamanya. Dr. Liu Nyonya Shen kali ini keguguran merusak dasar kesehatannya. Perawatan ke depannya harus lebih hati-hati. Ya, Nyonya. Tenanglah. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Keluarga saya punya resep, katanya sangat efektif untuk memperkuat dasar tubuh wanita. Hanya saja, ada beberapa bahan obat yang membutuhkan Dr. Liu secara diam-diam dicampur ke dalam ramuan sehari-hari ini. Nyonya Putra Mahkota ini sama sekali tidak boleh. Hal semacam ini yang melanggar kodrat alam, saya tidak berani. Kau harus berpikir matang-matang. Nyawa seluruh keluargamu bergantung pada kebaikan Istana Marquis hari ini. Kau mau menerima kantong ini dan kelak hidup makmur, tanpa khawatir, atau kau mau mempertahankan etika kedokteranmu yang konyol itu? Besok bawa seluruh keluargamu lenyap dari ibu kota. Saya akan mengikuti perintah Nyonya Putra Mahkota. Bagus. Lakukan dengan rapi, saya hanya ingin hasilnya. Seorang wanita yang tidak bisa melahirkan di halaman belakang ini sama seperti mati. Nyonya Pangeran sungguh beruntung. Putra mahkota kecil, lahir sangat lucu dan menggemaskan alis. Dan matanya seperti dicetak dari cetakan yang sama dengan pangeran. Betul sekali, sekilas terlihat akan menjadi orang hebat. Nyonya Pangeran kini memiliki putra, dan putri sungguh membuat iri orang lain. Terima kasih atas kebaikan para nyonya. Tenanglah, permaisuri hamba akan merawat tuan muda dengan baik. Xieyu, jaga matamu. Jika kamu berani membuat keributan di sini, aku akan menganggap tidak pernah memiliki anak sepertimu. UR. Jangan sentuh aku. Ruo-ruo. Jika dulu kita. Pangeran Xie, demi hari ini adalah perayaan 1 bulan putraku, aku tidak akan mempermasalahkanmu. Tetapi jika kamu berani mendekati permaisuri selangkah pun, atau mengucapkan setengah kata yang tidak pantas, aku jamin kediaman Pangeran Dingbei besok bisa lenyap dari ibu kota.
bajingan. Paduka, tenangkan amarah. Ini adalah kesalahan hamba yang tidak bisa mendidik anak. Anak durhaka ini terlalu banyak minum. Omong kosong. Menghina Paduka dan Permaisuri. Mohon Paduka mengampuni rumah kami. Li Ying-er. Semua karena perempuan jalang sepertimu, jika bukan karena kamu menyebabkan King Yan keguguran. Aku tidak akan sampai begini. Li Ying-er. Perempuan jalang keluarlah. Kau berani keluar? Melihat penghinaan yang kuterima hari ini, kau pasti bangga, kan? Semua karena kamu. Jika bukan karena kamu membunuh anakku dan King Yan, aku tidak akan sampai begini. Nona besar. Siapa yang melakukannya? Ayah, putri tidak berbakti mempermalukan ayah. Itu Xie-yu, bajingan kecil. Wah, berontak. Benar-benar memberontak melawan langit. Orang, kemari, ambilkan baju zirahku. Kumpulkan 300 prajurit pribadiku. Jika hari ini aku tidak merobohkan pintu gerbang Dingbei Houfu, namaku Li Wei akan kutulis terbalik. Xie-yu, kamu yang memanjakan selir dan mengabaikan istri binatang yang memukul nyonya rumah. Keluarlah dan terimalah kematian. Ayo, binatang yang masih mabuk itu, ikat dia untukku. Jenderal Lee, tenanglah. Ini adalah kelalaian kami dalam mendidik di kediaman Adipati. Adalah anak durhaka yang memalukan. Mohon Jenderal, demi hubungan kedua keluarga, izinkan saya pergi ke istana untuk meminta maaf terlebih dahulu. Kemudian saya akan memberikan penjelasan kepada Jenderal dan Ying-er. Penjelasan? Apa yang bisa diberikan kediaman Pangeran Dingbei sebagai penjelasan? Putriku, menikah ke keluargamu. Dia adalah istri sah putra mahkota. Bukan untuk diperlakukan semena-mena oleh binatang itu di keluargamu. Demi seorang selir rendahan, seperti budak yang bisa dipukul dan dimaki seenaknya. Memanjakan selir dan merendahkan istri. Memukul istri utama. Ini adalah kejahatan. Besar kau, Pangeran Dingbei, gagal mendidik anakmu. Membiarkan tindakan keji. Bahkan lebih bersalah lagi. Apa kau pikir ini masih urusan rumah tangga, kediaman, adipatimu? Keadilan untuk putriku, kediaman Pangeran Dingbei, tidak bisa memberikannya. Tapi di dunia yang terang ini, ada hukum kerajaan, ada kaisar yang bijaksana. Para prajurit dengarkan perintah. Siap. Ikut aku, masuk istana, untuk mengadu kepada kaisar. Hamba Jenderal Pingxi, Li Wei mengadu tentang putra mahkota Pangeran Dingbei, Xie-yu. Orang ini memanjakan selir dan merendahkan istri, mengabaikan moral kemanusiaan, memukul istri utama, berperilaku buruk, tidak layak menjadi pewaris kediaman adipati, tidak layak menjadi menteri kerajaan. Bajingan, benar-benar kurang ajar. Sampaikan titahku. Panggil Pangeran Dingbei, anak durhaka, Xie-yu, Jenderal Pingxi, Li Wei. Segera hadap ke istana untuk diadili. Juga panggil Pangeran Zenan, Xiaoyan, bersama-sama menghadap kaisar. Titah kaisar tiba. Panggil Pangeran Dingbei. Anak durhaka Xie-yu, Jenderal Pingxi Li Wei segera hadap ke istana untuk diadili. Juga panggil Pangeran Zenan, Xiaoyan bersama-sama menghadap kaisar. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Putra mahkota Pangeran Dingbei, Xie-yu, apakah kau tahu kesalahanmu? Baginda, hamba memiliki bukti untuk diserahkan. Xie-yu,
Apalagi yang bisa kau katakan? Hamba. Baginda, anak perempuanku Ying Er adalah mutiara di telapak tanganku. Pada malam pernikahan, binatang ini meninggalkannya demi seorang selir. Setelah menikah, dia lebih memanjakan selir dan merendahkan istri. Dia memukul dan menendang. Yang dipukul bukan anak hamba, tapi muka hamba, tapi muka kediaman Jenderal Pingxi, bahkan muka pernikahan yang Baginda anugerahkan. Jika Baginda tidak membela anak hamba, hamba hari ini akan membenturkan kepala sampai mati di istana ini. Bukan begitu. Adalah Li Ying Er, dia. Hatinya jahat. Membunuh anak King Yan. Aku hanya marah sesaat. Diam. Bagaimana selirmu keguguran? Seluruh ibu kota sudah tahu. Dia yang mengatur semuanya sendiri. Menjebak istri utama tapi gagal. Sampai saat ini. Kau masih keras kepala. Kau tidak hanya bodoh, tapi juga jahat. Benar-benar tidak bisa diperbaiki. Adindaku, perkara ini, bagaimana pendapatmu? Kakanda, urusan keluarga tidak jelas. Bagaimana bisa mengurus negara? Putra mahkota Pangeran Dingbei, pada hari pernikahan, meninggalkan istri, ini adalah ketidaksetiaan. Memanjakan selir, merendahkan istri, memukul istri utama. Ini adalah keburukan. Saat menghadapi kenyataan, tidak mau bertobat, malah menyalahkan orang lain. Ini adalah ketidakmampuan, tidak setia, tidak bermoral, tidak mampu. Orang dengan pikiran tidak jelas seperti ini, orang dengan perilaku buruk, pasti tidak layak menjadi putra mahkota. Aku mengumumkan, Xie Yu, putra mahkota Pangeran Dingbei, berperilaku buruk, moral tidak sesuai dengan jabatan. Jika aku memaafkanmu, bagaimana bisa menegakkan hukum negara? Bagaimana bisa menenangkan hati para menteri yang berjasa? Sampaikan titahku. Xie Yu, perilakunya cacat, wataknya tidak baik, tidak layak menjadi putra mahkota. Mengingat Jenderal Pingxi yang setia dan gagah berani, putrinya berbudi luhur tetapi salah orang. Dengan ini perintahkan Xie Yu dan Li Ying Er bercerai hari ini juga. Adapun Xie Yu sendiri diperintahkan tinggal terpisah merenungkan kesalahan di dalam rumah, tanpa titahku tidak boleh keluar seenaknya. Pangeran Dingbei tidak bisa mendidik anak dipotong gaji setahun sebagai peringatan bagi yang lain. Hamba bersujud terima kasih atas anugerah yang mulia bijaksana. Sidang selesai. Daulat tuanku. Ayah, tolong aku, tolong aku. Terima kasih, Pangeran, karena telah membersihkan rumah bangsawan dari pengkhianat. Tidak. Konon kemarin di Istana Emas, Jenderal Pingxi menggugat pejabat Istana Pangeran Zenan dengan satu kata menjatuhkan hukuman. Baginda murka. Hanya terdengar titah demi titah susul menyusul. Xie Yu itu benar-benar bodoh sekali. Demi seorang selir dia menghancurkan masa depannya sendiri. Menurutku, Nonali itu hebat, berani, dan cerdik tegas memutuskan benar-benar pahlawan wanita. Betul sekali, ku dengar surat cerai sudah dikirim ke rumah bangsawan. Kali ini keluarga Pangeran Dingbei kehilangan muka total. Nona kami berkata, mulai sekarang masing-masing bebas menikah tidak saling terkait. Mantan putra mahkota, jaga dirimu baik-baik. Enya, aku suami nona kalian, aku ingin bertemu Ying Er, biarkan aku masuk. Nona kami berkata dia dengan orang bejat sepertimu. Sudah putus hubungan. Kau, seorang pelayan, berani bicara begitu padaku? Lepaskan aku, kalian sangat berani. Lihat, bukankah itu mantan putra mahkota yang baru saja dicopot? Pantasan, sampah seperti ini. Nona Li menendangnya, sungguh memuaskan. Benar dan King Yan, seluruh dunia mengkhianatiku, hanya dia,
Hanya dia yang tulus padaku. Ada perintah dari Tuan Marquis, Anda tidak boleh lagi masuk ke kediaman ini. Pergi. Ini rumahku. Aku putra sulung. King Yan. Xie Yu, kaulah yang menghancurkanku, kaulah yang menghancurkan segalanya bagiku. Kamu gila. Aku gila. Aku jadi gila karena ulahmu. Kamu pernah berjanji akan menikahiku dan menjadikanku istri putra sulung. Kamu pembohong. Kamu sendiri yang berhati jahat. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan kehilangan Ruo-Ruo dan tidak akan jatuh seperti ini. Semua karena kamu. Kamu pembawa sial bencana. Diani, Pisahkan mereka. Tuan Putra ini, dari Tuan Marquis untuk Anda, rumah sudah disiapkan, terserah Anda. air, ambilkan air. Apa ini? Beginikah caramu melayani Tuan? Pergi. Ganti dengan teh Longjing terbaik. Lapor, Tuan Putra. Tidak ada teh Longjing di sini. Hanya teh biasa. Jika Anda tidak mau minum, hanya ada air sumur. Arak, berikan aku arak. Ini pusaka dari ibu. Semoga anakku hidup damai dan sejahtera. Anakku, jangan takut. Ibu akan segera menjadikanmu tuan kecil yang paling terhormat di istana ini. Kau adalah cucu laki-laki tertua dari istri sah. Istri pewaris tahta, aku istri pewaris tahta. Siapa Pei Ruo si perempuan murahan itu? Anakku dibunuh oleh mereka. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh anakku, Enya. Perintah dari Nyonya Marquis, orangnya sudah dikembalikan. Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi dengan istana ini. Sudah dengar? Nona sepupu keluarga Shen meninggal karena sakit. Benar sekali, katanya. Meninggal mendadak. Bahkan dokter tidak sempat memeriksa. Pantas dulu saat dia menyakiti orang, kenapa tidak berpikir akan begini sekarang? Putri dari keluarga Shen, ada kabar Shen Qingyan meninggal karena sakit. Oh, putri benar-benar ada balasan untuk kejahatan. Benarkah? Dulu kamu benar-benar putra mahkota Adipati. Masa lalu tidak perlu dikenang, jika tidak difitnah orang masa, aku akan jatuh seperti ini. Tunggu aku bangkit kembali, pasti tidak akan mengecewakanmu, dengan megah akan menjemputmu ke istana sebagai istri. Benarkah? 10 tahun bermimpi di Yangzhou mendapat nama pria pengkhianat di rumah bordil. Ayu, kamu benar-benar berbakat. Tidak seperti pria-pria busuk itu hanya tahu main tangan. Hongxiu, kamu berbeda dari mereka, kamu adalah sahabat jiwaku. Satu-satunya orang di dunia kotor ini yang bisa mengerti aku. Garamnya kebanyakan, lain kali hati-hati. Baik Ayu, aku ingat. Ada apa heboh? Ayu, aku punya kabar baik besar yang harus kukatakan padamu. Ayu, aku hamil. Aku mengandung anakmu. Benarkah? Hongxiu, kamu serius? Aku akan menjadi ayah?
Dokter bilang sudah hampir 2 bulan. Bagus sekali, Hong Xiu dengar aku bicara. Ayahku, orangnya kaku pasti tidak akan mengizinkan darah dagingku terlantar di luar. Jika mereka tahu, pasti akan memaksamu menggugurkan bayi, kita harus pergi, sekarang juga. Kita pergi kemana? Ke Jiangnan. Di sana gunung tinggi, kaisar jauh, setelah kita ke sana, bisa memulai hidup baru. Aku akan membelikanmu rumah besar membuatmu menjadi istri yang sah. Tapi, kita tidak punya ongkos perjalanan. Kamu tenang saja, Dalinanko. Berikan semua tabunganmu padaku, aku akan segera menghubungi penyewa perahu. Malam ini jam 3, bertemu di dermaga selatan kota. Ingat jangan beritahu siapapun, tunggu aku. Kediaman Marquis Dingbei kembalikan keadilan padaku. Xie Yu meninggalkan istri dan anaknya. Sungguh tidak manusiawi. Para warga sekalian, nilailah sendiri. Yang ada di perutku ini adalah darah daging keluarga Xie dari kediaman Marquis Dingbei, anak kandung Xie Yu. Dia menipu habis semua tabunganku. Sekarang dia hilang tanpa jejak. Darah daging kediaman. Markis masa dibiarkan terlantar begitu saja. Ya ampun, mantan putra mahkota menghamili seorang wanita penghibur dan kabur. Skandal besar sekali. Muka kediaman Marquis Dingbei jatuh total. Tuan Marquis, tidak baik. Ada masalah besar. Di depan gerbang, datang seorang pelacur hamil katanya anak dari mantan putra mahkota. Di luar sudah penuh orang. Anak durhaka, sampaikan perintahku. Mulai sekarang putuskan semua hubungan dengan Xie Yu. Biarkan dia hidup atau mati sendiri. Pergi, panggil Erlang kemari. Mulai hari ini, pindah ke halaman utama. Belajar mengurus urusan rumah tangga. Semua pelajaran kakakmu ambillah semua. Aku akan mengujinya sendiri. Baik, ayah. Tuan Marquis, apa yang Tuan lakukan? Anak durhaka itu tidak bisa dibiarkan lagi. Selama dia masih menduduki status putra sulung sah, suatu hari kediaman Markis Dingbei ini tidak akan pernah tenang. Daripada menunggu dia menghancurkan warisan ini sepenuhnya, lebih baik aku sendiri yang mengakhirinya. Urusan rumah tangga tidak beres, bagaimana bisa mengurus negara? Disetujui. Selamat, Tuan Markis. Tuan kedua tampan dan berbakat, pasti akan menjadi orang besar. Benar, kediaman Marquis punya penerus. Patut dirayakan. Dengan hak apa? Dengan hak apa seorang anak selir rendahan bisa mencuri hidupku? Semua itu milikku. Posisi putra mahkota adalah milikku. Istana Adipati adalah milikku. Kamu, si kecil. Pangeran, kamu ini, kau memanjakannya terlalu berlebihan. Anakku, kalau bukan aku, siapa lagi? Lagi pula, Jing kita, begitu manis. Asah. Iya, waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa Jing akan berusia setahun. Soal upacara ulang tahun pertama, sudah kuatur semuanya. Pasti akan kita rayakan dengan meriah untuk Jing. Jing, pergilah. Pilihlah barang yang paling kau suka.
Baik, pantas saja, anakku sendiri. Kelak pasti bisa berjuang di medan perang, melindungi keluarga dan negara. Pergi ke kuil Siangguo untuk bersembahyang dan menepati janji. Ada aku. Kalian ibu dan anak akan selalu sejahtera seumur hidup, damai dan bahagia. Pangeran, Permaisuri. Jalan di depan terhalang oleh sekelompok orang. Sepertinya ada yang berkelahi di jalan. Bubarkan. Tunggu. Di ibu kota, di bawah otoritas kaisar, berani membuat keributan di depan iring-iringan pangeran, jarang terjadi. Berani rebut makanan dengan gua? Seorang pengemis, pantas makan roti? Muntahkan, biarkan semua orang lihat. Ini dia si kurang ajar. Mau tidak kubunuh? Tidak usah, pangeran. Biarkan dia hidup seperti ini. Mati hanya sekejap. Semua akan terbebas. Dia tidak perlu lagi menahan lapar, tidak perlu lagi dipukuli, tidak perlu lagi menghadapi hinaan dan cemoohan orang. Baginya, kematian adalah belas kasihan. Tapi hidup berbeda. Hidup, dia akan siang malam mengingat siapa dirinya dulu, dan bagaimana selangkah demi selangkah jatuh ke kondisi sekarang. Dia akan di setiap malam yang dingin merindukan kehangatan istana Adipati setiap kali dipukuli, mengingat kekuasaannya dulu. Dia akan di setiap saat lapar mengingat makanan mewah yang pernah dihamburkannya. Dia akan selamanya hidup di masa lalu, dan dalam kesenjangan besar antara masa lalu dan sekarang. Tersiksa berulang kali oleh penyesalan dan kegelisahan. Sampai kehabisan tenaga terakhir. Dia akan seperti tikus di selokan yang merana dan bertahan hidup, melihatku yang dulu dibuangnya seperti sampah kini berada di posisi tinggi. Dikelilingi anak-anak menikmati kemewahan. Penderitaan yang sadar ini jauh lebih kejam daripada membunuhnya dengan satu tebasan. Terserah padamu. Nyonya, apa Anda sudah dengar? Putra mahkota baru dari Istana Dingbei, Xie Qian, benar-benar orang yang menarik. Oh, sangat berbeda dengan yang sebelumnya, dia rendah hati dan bersahaja. Setiap hari tidak lain, belajar keras, atau berlatih bela diri, tidak pernah membuat masalah. Di istana, dia sangat patuh pada pangeran, sangat menghormatinya. Benarkah? Tentu saja. Sering mengirim surat kunjungan ke rumah kita. Hadiah festival yang dikirim juga semakin berat setiap kali, tapi pangeran belum pernah menemuinya sekalipun. Hadiah hanya diterima sesuai aturan. Balasan hadiahnya tidak lebih sedikit pun. Pangeran pasti punya alasannya sendiri. Pangeran dan putri, semoga dalam keadaan baik. Sang putra mahkota kecil, sangat lucu dan menggemaskan. Dengan pangeran benar-benar seperti dicetak dari cetakan yang sama. Pasti akan menjadi orang besar di masa depan. Pangeran. Dulu, kakakku tidak tahu sopan santun bertingkah laku kacau. Sering menyinggung terhadap pangeran dan putri. Hari ini, Xie Qian dengan berani mengganti anggur dengan teh mewakili kakakku dan juga istana Dingbei, memohon maaf kepada kalian berdua. Sangat berharap pangeran dan putri dapat melupakan kesalahan masa lalu. Tanganmu dingin tidak? Tidak dingin. Di dalam aula sangat hangat. Xie Qian, putra mahkota baru Istana Dingbei. Aku pernah mendengar tentangmu. Kamu memang berbeda dengan kakakmu. Bukan karena kamu adalah putra mahkota atau apakah kamu pintar. Jalankan tugasmu sebagai putra mahkota bersikap tenang dan patuh maka Istana Dingbei akan aman sentosa. Aku tidak berminat melampiaskan amarah pada orang yang tidak bersalah. Tapi beberapa hal yang terjadi ya sudah terjadi. Penghinaan yang pernah diderita istriku, bahaya yang pernah dihadapi anakku tidak bisa dihapus dengan ucapan ringan seperti lupakan masa lalu. Prinsip ini ayahmu tidak mengerti, kakakmu tidak mengerti, aku berharap kamu bisa mengerti.
Aku tidak akan minum anggur ini bawa pergi. Mulai sekarang tidak perlu ada acara seperti ini lagi. Aku tidak ingin melihat lagi hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu, baik orang maupun peristiwa muncul di depan istriku mengotori matanya. Itu Li Ying'er dari keluarga Jenderal Pingxi. Suami yang dinikahinya lagi ternyata Jenderal Li yang baru diangkat, benar-benar beruntung. Siapa bilang tidak? Dulu di kediaman Marquis Dingbei, keributan sebesar itu, kukira hidupnya sudah berakhir. Tak menyangka, masih bisa semegah ini. Salam, Permaisuri. Salam, Pangeran dan Permaisuri. Nyonya Li, jangan sungkan. Lama tak jumpa Nyonya semakin bersinar dari sebelumnya. Berkat Permaisuri aku sudah lepas dari lumpur. Sekarang tentu segar dan nyaman. Ah, segar dan nyaman. Istriku berterus terang, semoga Pangeran dan Permaisuri tidak keberatan. Jenderal Li dan Nyonya saling mencintai itu hal yang indah. Segala yang lalu hanyalah prolog. Bertemu hari ini, kau sudah menjadi permaisuri yang terhormat, anak-anak di sekelilingmu, suami istri rukun, dan aku pun mendapatkan pasangan yang baik, terwujud sudah keinginanku. Maka segelas ini kutunggukan untuk masa lalu. Juga untuk kita sendiri. Untuk masa depan yang lebih baik. Satu lagi, mati kedinginan. Cuaca sialan ini. Seorang pengemis, kelihatannya masih muda. Kasihan sekali. Jing'er kemari bilang pada ibu-ibu, Apakah Xiao Jing kita baik hari ini? Apa dia membuat ibumu marah? Ruo, apa yang kau pikirkan? tidak ada. Hanya merasa begini sekarang. Sungguh baik. Kedepannya akan lebih baik. Ayah, Dia memanggilku. Dia memanggilmu. Pangeran, dia memanggil ayah. Baik, anak yang baik, pantas saja. Putra pangeran, pertama-tama bisa panggil ayah. Ruo. Dengan kalian di sini, inilah dunia terbaik di dunia. Salam sejahtera. Pangeran, salam sejahtera. Permaisuri. Lama tak jumpa pangeran kecil. Semakin tampan saja. Jangan sungkan, silakan bangun. Kaisar datang. Para menteri, bangunlah, berikan kursi, terima kasih, Yang Mulia. Adik Kaisar, cepat bawa keponakanku ke sini. Biarkan aku melihatnya dengan baik. Baik, anak ini memiliki ketampanan keluarga Xiao di alis dan matanya. Ini hadiah tahun baru dari Paman Kaisar untukmu. Ruo, kau melahirkan cucu sulung bagi keluarga kerajaan. Bekerja keras dan berjasa, pantas diberi hadiah. Terima kasih atas anugerah Kaisar. Apa yang kau lihat? Tidak ada, hanya merasa bisa bersama Pangeran dan Jing'er menikmati masa damai ini, sungguh indah. Pemandangan luas. Tak sebanding dengan alismu sedikitpun. Ruo, era makmur ini, dunia ini. Semua karena dirimu barulah sempurna.